Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan ekonomi di kelas 10. Adapun yang akan kita bahas yaitu tentang circular flow diagram, di mana flow diagram itu adalah diagram sirkular ya, sirkulasi dari diagram. Nah, sebelum teman-teman pahami, di sini kita harus memahami dulu atau kita perlu mengelompokkan pasar menjadi dua kelompok, yaitu pasar barang dan jasa serta pasar faktor produksi yang terdiri atas pasar tenaga kerja dan pasar uang modal ya. Oke, saya akan coba jelaskan di sini. Saya coba kasih warna ya. Nah, di sini tadi pasar dikelompokkan menjadi dua. Jadi mengelompokkan pasar gini aja. Jadi pasar jadi dua modal ya, menjadi dua kelompok yaitu apa aja? Yaitu pertama ada pasar barang dan atau serta dan jasa. Lalu kita akan ganti warna di sini. Pasar faktor produksi yang terdiri atas pasar tenaga kerja dan pasar modal ya. Kita akan bahas ini. Kita bahas dulu pasar barang dan jasa. Oke ya. Pasar barang dan jasa adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran barang atau jasa dari siapa? Dari perusahaan ya tentunya. Jadi pasar ini mempertemukan penawaran barang ya, antara penawar barang atau jasa dari perusahaan dengan permintaan barang jasa dari rumah tangga. Rumah tangga itu siapa sih simpelnya? Rumah tangga itu adalah masyarakat dan rumah tangga itu masyarakat gitu ya. Dan tentunya adalah pemerintah. Dia adalah yang meminta. Kita kan yang mengonsumsi. Yang mengonsumsi itu siapa? Masyarakat kan gitu. Pasar barang dan jasa itu tadi apa? Intinya adalah pasar barang dan jasa itu adalah pasar yang mempertemukan atau pasar ini mempertemukan penawaran barang dan jasa. Jadi ada tawar-menawar di dalamnya ya. Tawar-menawar antara barang atau jasa. Jasa dari apa? Dari perusahaan dengan permintaan barang. Dengan permintaan barang jasa. Dari siapa? Dari rumah tangga atau masyarakat. Kalau bahasanya rumah tangga adalah masyarakat dan pemerintah. Nah, contohnya apa? Belum bahas itu contohnya. Intinya adalah barang dan jasa akhir. Di sini ada barang dan jasa akhir. Nah, barang dan jasa akhir. Artinya apa? Artinya barang atau jasa siap dipakai, bukan bahan baku lagi. Contohnya apa? Contohnya rumah tangga membeli beras di pasar tradisional, ya. Berasnya dipakai langsung untuk makan. Ini adalah barang akhir ya. Barang akhir. Jadi produknya ada di akhir langsung ada gitu. Satu lagi, pemerintah membeli jasa perusahaan konstruksi untuk membangun jembatan. Ini langsung. Pemerintah membeli jasa perusahaan konstruksi untuk membangun jembatan ini ke jasa. Kerjasama untuk membuat jembatan. Ini ada tawar menawar nih, deal-dealnya gitu. Berapa nih ya? Berapa duit nih? Kan gitu ya. Nah itu memahami pasar gitu ya. Terus lagi contoh lagi adalah perusahaan mobil tidak buat sendiri mesinnya. Mereka membeli dari perusahaan lain. Nah ini dia. Ini bagian dari spesialisasi atau efisiensi produksi ya. Memang begitu, perusahaan-perusahaan itu mereka saling kerjasama karena nggak mungkin misalnya PT Astra itu satu perusahaan dari nol, dari bahan mentah nih ya, dari dia harus nambang dulu untuk ngambil biji apa namanya, biji besinya di tanah ya, nambang sampai jadi mobil ya kan nggak mungkin. Nah seperti itu. Nah
perusahaan mobil itu tidak buat sendiri mesinnya, mereka membeli dari perusahaan lain. Nah, ini bagian dari spesialisasi tadi ya. Supaya apa? Efisiensi produksi supaya lebih cepat. Karena kalau dari nol dia bikin, kapan dia bisa jual mobilnya kan gitu ya. Ataupun yang lainnya, misal nih kendaraan motor ya, saya singgung motor aja deh. Motor itu dari beberapa perusahaan ataupun mobil juga sama. Ada bannya dari PTA, terus lampunya dari PTB. Misal ya, misalnya contoh kalau Astra itu kan udah banyak tuh cabangnya, ada Astra Auto Part ya, khusus untuk menyediakan part-partnya aja gitu. Ada juga kalau ban itu apa ya, Sri apa gitu di Cilengsi itu ada tuh. Ah, itu juga ban. Jadi dari sana khusus ban gitu. Ini khusus rangka, misalnya gitu. Ah, ini lagi khusus misal perusahaan A dia khusus di bidang ban, perusahaan B khusus di bidang kacanya, perusahaan C khusus di bidang rangkanya, perusahaan D misal khusus di bidang sasisnya, bidang E itu khusus di bidang mesinnya misal. Nah, ada lagi bidang terakhir, misal perusahaan apa lagi gitu, perusahaan Z lah ya, dia yang merakitnya gitu. Jadilah satu mobil dan mobil itu dibelanjakan, dijual, cepat kan? Itu saling menguntungkan, betul saling menguntungkan. Nah, kalau gambaran sehari-hari lebih mudahnya adalah kita beli nasi goreng nih di warung ya. Warung butuh beras tentunya. Nah, minyak-minyak ya, telur ya. Dia membeli dari pemasok lain. Nah, contohnya tadi lah saya singgung lah. Kalau kalau mobil ya. Kalau begitu pun dengan pedagang ya. Dengan pedagang nasi goreng lah, dia butuh minyak, butuh telur, butuh masako dan seterusnya. Dia membeli dari pemasok lain. Jadi apa? Walaupun kita hanya melihat nasi goreng jadi, ada banyak pasar barang jasa yang yang terlibat sebelum sampai ke kita. Masakonya dari PT Masako, minyaknya dari PT Minyak Kita gitu ya. Telurnya dari kandang apa perusahaan kandang ayam gitu dia. Terus lagi wajannya dari perusahaan mana kan gitu ya, dan seterusnya banyak lah sampai detail begitu. Oke, tadi masih di pasar barang dan jasa. Nah, sekarang kita bahas tentang pasar faktor produksi. Nah, ini adalah faktor produksi. Nah, ini kan tadi pasar barang dan jasa. Sekarang pasar faktor produksi. Mana ya? Pasar. Ya udahlah, saya jelasin dulu. Nah, pasar faktor produksi. Nah, sekarang kita akan bahas itu pasar faktor produksi. Nah, kalau pasar faktor produksi itu ya apa? Kalau bahasa tentang pasar faktor produksi, berarti pasar ini mempertemukan penawaran faktor produksi. Faktor produksi itu apa saja yang menjadi faktor, yang menjadi bahan utama dalam produksi itu apa aja. Nah, itu adalah faktor ya, faktor produksi. Nah, karena di sini adalah pasar faktor produksi, berarti kalau pasar itu adanya penawaran, berarti faktor produksi adalah tanah ya. Tanah untuk apa? Untuk bangun perusahaannya. Tenaga kerja untuk apa? Untuk mengelola perusahaannya. Mengelola membuat produk ya, itu kan tenaga kerja. Terus lagi kita juga butuh butuh modal. Modal itu untuk apa? Untuk operasional, operasional dari perusahaan itu. Dia bikin gedung, dia bikin produksi. Nah, itu butuh butuh modal. Dan kewirausahaan. Kewirausahaan itu siapa? Kewirausahaan itu adalah orang yang si pemilik atau pengusahanya, itu namanya kewirausahaan yang punya usaha. Nah, dari faktor produksi ini minimal kita ingat ya, dengan permintaan faktor produksi ya. Jadi apa namanya, pasar faktor produksi ini ya, pasar faktor produksi ini pasar faktor produksi ini tentunya tadi adanya tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan atau si yang membuat perusahaan ya, dengan permintaan faktor produksi. Jadi dengan permintaan pasar, permintaan faktor produksi ya.
Oke, kita nggak usah panjang pusing-pusing untuk faktor produksi. Intinya ada tanah, tenaga kerja, modal, kewirausahaan. Nah, modal itu bisa didapatkan dari mana? Bisa aja dari bank gitu ya, atau enggak kita punya uang dari hasil kerja, misal kita kumpulkan, kita jadikan modal, kita bangun usaha, bisa aja seperti itu. Nah, di sini kan ada pasar tenaga kerja nih, pasar tenaga kerja, ya. Pasar tenaga kerja, apa itu pasar tenaga kerja? Berarti pasar tenaga kerja, namanya juga pasar, pasar itu kan ada permintaan ya, penawaran, permintaan. Tenaga kerja, berarti tenaga kerja itu apa? Tenaga kerja itu yang memberikan atau membuat suatu produksi atau yang, mengelola mengelola suatu perusahaan. Nah, itu yang disebut tenaga kerja. Datang dari rumah tangga ya, tenaga kerja itu dia itu masyarakat ya, orang-orang yang mencari kerja. Untuk apa? Untuk menghasilkan, uang, untuk apa, tujuannya adalah memproduksi atau mengelola suatu perusahaan. Contohnya di sini ada nih. Nah, ini adalah nih gambarnya kelihatan nggak tuh? Nah, ini ada gambar orang-orang nih, dia lagi memasang ban atau mengecek, ya itu dia termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja itu tadi dari rumah tangga atau dari masyarakat. Dia itu adalah orang-orang yang mencari kerja, kayak gitu. Nah, itu adalah penawaran tenaga kerja. Kalau permintaan tenaga kerja, kalau permintaan dari apa, kalau penawaran tenaga kerja itu berarti datang dari rumah tangga, dia itu langsung dari rumah tangga. Tapi kalau permintaan tenaga kerja, dia yang meminta nih. Siapa yang meminta? Ya perusahaan, ya ataupun pemerintah yang butuh pekerja gitu. Nah, kalau tadi penawaran tenaga kerja, dia yang menawarkan diri untuk bekerja datang dari rumah tangga atau masyarakat untuk mencari kerja. Ya, kalau yang permintaan tenaga kerja, berarti siapa yang meminta permintaan tenaga kerja? Permintaan tenaga kerja itu adalah datang dari perusahaan dan pemerintah ya tentunya yang membutuhkan pekerja. Ya, untuk apa? Untuk mengelola perusahaannya gitu. Contohnya apa? Contohnya lebih rinci ya. PT Indofood ya, teman-teman tahu lah Indomie dan lain seterusnya gitu ya. Membuka lowongan kerja, ribuan orang pelamar ya. Jadinya banyak tuh orang-orang ribuan orang melamar ya contohnya itu pasar tenaga kerja. Adanya tadi penawar tenaga kerja siapa? Masyarakat ya yang membutuhkan pekerja, bahkan di sini saya sampaikan tadi ribuan orang ya yang melamar gitu ya. Contoh berikutnya adalah pemerintah merekrut pegawai negeri sipil atau ASN. Nah, untuk apa? Dipekerjakan di perusahaannya, entah itu di perusahaan apa? Di perusahaan apa namanya? Negara ya atau enggak di instansi-instansi pemerintah. Nah, sama aja gitu ya. Atau enggak perusahaan Jepang di Indonesia merekrut pekerja lokal ya. Nah, contohnya apa? Interaksi tenaga kerja di perekonomian terbuka dan luar negeri ya. Biasanya di situ untuk apa? Perusahaan Jepang di Indonesia biasanya merekrut perusahaan Jepang di Indonesia merekrut pekerja lokal. Yang untuk apa? Dibawa ke sana. Ada yang di bagian apa? Pertanian, pabrik, apa? Elektronik gitu dan perusahaan lainnya. Nah, itu adalah pasar faktor produksi tenaga kerja ya, pasar tenaga kerja. Nah, di sini juga ada pasar uang dan pasar modal. Nah, kalau bahas tentang pasar uang dan pasar modal, berarti pasar ini mempertemukan permintaan uang. Ya. Permintaan uang itu siapa? Orang atau perusahaan. Dia itu yang meminta uang, permintaan uang pada siapa? Bisa aja ke bank gitu ya. Nah, itu kan bahasanya tentang apa pasar uang dan pasar modal. Nah, pasar pasar ini mempertemukan permintaan uang. Permintaan uang itu dari siapa? Orang, perorangan ya, perusahaan ya. Dia kan membutuhkan uang yang butuh dana ya. Dengan penawaran uang, penawaran uang itu dari orang atau lembaga yang punya dana dan mau meminjamkan. Siapa? Ya bank dan seterusnya gitu ya. Itu adalah pasar uang dan pasar modal. Nah, yang perlu diperjualbelikan bukan uang fisik tapi hak pengguna uang. Nah, contohnya apa? Di situ ada bukan deh, jangan contoh dulu deh. Tapi pasar uang money market ya, market money ya, biasanya jangkanya pendek kurang dari 1 tahun. Investasi loh bahasanya. Misalnya kita kita butuh modal nih, ya udah kita kita bisa minjam ke bank ataupun kita bisa menawarkan ada yang mau investasi enggak gitu ya.
kita ada lagi butuh duit nih gitu. Untuk apa? Untuk bangun perusahaan, untuk menstabilkan usaha misalnya, contoh seperti itu. Bisa aja nanti ada investor yang datang gitu. Dia bekerja sama, dia minta berapa persen dari hasil usahanya, misalnya seperti itu. Nah, contoh lagi, seseorang menabung di bank selama 3 bulan, bank tersebut eh, pakai uang itu untuk modal ke siapa? Bank itu bukan menyimpan uangnya terus menerus di bank selama bertahun-tahun. Misal kita nabung uang nih ya, nabung uang di bank, uang itu akan disalurkan kepada siapa? UMKM, para pengusaha ya. Uang kita itu maju ke sana gitu. Untuk apa? Untuk menghidupkan atau menstabilkan ekonomi negara ya. Kalau uangnya itu hanya diam di tempat ya, maka dia maka perusahaan itu ya nggak akan maju ya. Atau perusahaan-perusahaan luar nggak akan maju. Kenapa? Perusahaan luar juga butuh dana gitu. Dan ada persentase untuk banknya. Nah, kenapa bank itu hanya memotongnya kecil dalam 1 bulan itu sekitar 7.000 ya atau 5.000, bayangin 5.000. Nah, tapi kan dikalkulasi dengan banyaknya pengguna atau enggak yang nabung di bank tersebut kan gitu. Di lainnya lagi ya, uang tersebut dikelola oleh mereka untuk apa? Untuk membangun perusahaan-perusahaan. Ya, misalnya ada yang minjam ya di perusahaan, misal apa? Perusahaan apa nih? Perusahaan kecil ya, perusahaan UMKM lah ya, dia butuh dana sekitar 20 juta, dia support lah dana tersebut. Nanti UMKM itu akan menyetor setiap bulan plus bunganya. Nah itu dia, bunga itu akan menghidupkan suatu suatu perusahaan sehingga dia harus membayarkan dia, tujuannya untuk apa? Untuk membayar gaji, ya, gaji karyawan dan seterusnya. Hasil dari mana itu? Dari bunga, dari simpanan, potongan simpanan itu. Kayak gitu. Contoh kecil sederhana dari bank. Tadi kan sampaikan juga jika seseorang menabung di bank selama 3 bulan, bank itu dipakai untuk modal gitu. Atau enggak nanti ini investasi sih atau enggak deposit ya bahasnya. Kalau di bank itu ada deposit teman-teman. Jadi teman-teman bisa tuh, misalnya punya teman-teman tuh punya duit nih 500 triliun ya atau 500 juta gitu. Nah, teman-teman ingin menyimpan uang tersebut dan mendapatkan lebihnya. Memang sih ini tergolong riba, berbahaya juga, tapi kan ini untuk pembelajaran ya. Untuk pembelajaran itu saya lebih long list saja, artinya saya akan sampaikan saja bagaimana cara sistem keuangan itu bekerja, gitu ya. Yang pertama tadi ada ada kita paham tuh nanti tuh di apa di pasar uang atau money market ya. Biasanya kalau money market itu kita menanamkan uang kita ya selama 1 tahun lah minimal, biasanya 1 tahun itu nanti kita dapat dapat apa? Dapat bunga. Nah ini deposit nih bahasanya, di sini dijelasin nih. Deposito, didepositokan di bank. Nah, misalnya dengan cara ditabung atau didepositokan di bank selama 3 bulan. Nanti kita dapat apa? Dapat fee, dapat keuntungan berapa persen dari setiap tabungan di bank tersebut ya. Misalnya dalam 1 tahun tabungan kita diberikan oleh bank itu sekitar 2%, maka uang kita akan dilebihkan 2% dari tabungan yang kita tabung. Ya. Misalnya kesepakatannya bertahun, ya udah bertahun. Misal kalau ada 1 triliun aja deh, udah bisa tinggal duduk aja gitu. Kalau kita bahas tentang ini ya, money market atau pasar uang. Nah, ada juga contohnya, contoh lain ya, perusahaan pinjam modal kerja ke bank, ya bisa aja perusahaan yang minjem, ada aja kita bisa aja nih nabung ke bank, kita dapat fee dari situ, ya, dapat fee dari situ atau deposito lah bahasanya ya, lebih simpelnya deposito kan. Kita ingin deposit ke bank 1 triliun atau 1 M gitu ya, setiap bulannya kita bisa dapat kalau 1 M itu sekitar 2 juta ya barangkali seperti itu. Nah, itu apa? Itu hasil bunganya saja. Nah, tinggal dikalkulasi nanti tuh selama sebulan 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 dikali terus. Soalnya saya punya teman juga waktu itu, kebetulan dia direktur di PLN. Eh, dia mendepositkan mendeposit ya. Dia deposito di bank ya. Dalam 1 tahun itu dia dapat fee-nya juga gitu ya. Tapi kan ini kadang katanya kan memang riba ya. Kita harus pahami itu. Tapi ya ini saya akan belak-belakan aja, artinya untuk pembelajaran teman-teman juga sudah saya memahami.
ini loh, market uang itu, pasar uang itu seperti ini loh gitu. Ada juga tadi deposito kan atau kita investasi. Kalau investasi itu apa sih? Investasi itu kita memberikan uang kita kepada perusahaan dan perusahaan itu akan mengelola uang kita. Kalau perusahaannya bangkrut ya kita juga ikut bangkrut. Kalau perusahaannya maju kita juga ikut maju kayak gitu. Itu namanya investasi. Nah, kita bahas dulu. Oke, perusahaan contoh untuk apa namanya pasar uang ini kebutuhan modal kan tadi. Pasar uang dan pasar modal. Nah, kita bahas tentang pasar modal gitu ya. Pasar modal itu kan tadi dan pasar uang contohnya. Sorry. Contohnya di market money atau pasar uang, perusahaan pinjam modal kerja ke bank untuk 6 bulan. Bayar apa itu? Ya, bayar bunga saat pengembalian. Jadi bank itu atau enggak si perusahaan itu harus membayar bunga. Nah, bunga itu tadi diberikan kepada siapa? Yang mendepositokan uangnya gitu. Simpelnya begitu. Ya. Ada tukar menukar yang lingkaran gitu ya. Tadi kan bahas tentang lingkaran ya. Jadi kita nih selaku yang mendepositokan, misal kecil lah ya 20 juta. Nah, uang kita masuk ke bank. Bank itu akan mengelolanya. Ada yang minjem nih, perusahaan. Misal gini nih. Ini kita nih ya. Oke, Kak aja ya. Kita menyimpan uang di bank. Bank akan menyalurkan ke perusahaan yang minjam. Nah, perusahaan akan membalikan ke ke apa? Ke perusahaan dengan plus bunganya dan perusahaan bank ya bahasanya itu akan mengembalikan ke kita si yang mendepositokan menabung lah ini banknya. Nah itu ya. Oke. Contoh simpelnya begitu. Nah, cuman kan tadi ada jangka waktu tuh. Nah, apa? Terus lagi contoh berikutnya atau contoh terakhir ya saya ambil contoh untuk apa? Pasar uang atau market money ya. Di mana orang beli sertifikat bank Indonesia atau SBI dengan jatuh tempo 6 bulan. Nah, teman-teman bisa tuh cari di internet tuh sertifikat Bank Indonesia atau SBI dengan jatuh tempo 6 bulan. Biasanya ini kayak investasi ya. Kita beli surat sertifikat bank ya. Di mana kita akan dicantumkan di situ berapa kita menanamkan uang kita sekitar 6 bulan uang kita akan kembali dengan bunganya biasanya begitu. Nah, kalau kita bahas tentang pasar uang ya atau market money. Nah, kalau tadi pasar uang, kita akan bahas tentang pasar modal. Pasar modalnya apa sih? Ya, pasar modal. Pasar modal. Duh, di sini kali ya. Nah, pasar modal nih. Pasarnya disebut pasar modal. Jika hak pengguna uang yang diperjualbelikan lebih dari setahun, maka disebut pasar modal. Jadi lebih dari satu tahun itu dia disebut pasar modal. Kalau kurang dari 1 tahun itu disebut market atau pasar uang gitu. Kurang dari 1 tahun, ya. Jadi kita mendepositokan misal uang kita kurang lebih dari eh, kurang lebih kurang kurang dari 1 tahun maka disebut pasar pasar uang. Kalau lebih dari itu disebut pasar modal. Kita memberikan modal. Contohnya apa? Contohnya perusahaan BUMN misalnya siapa? PLN lah ya. Menerbitkan obligasi 10 tahun untuk membangun pembangkit listrik. Jadi dia ada obligasi lah. Obligasi itu untuk masyarakat. Dia butuhnya dana sekitar 1 miliar misalnya. Nah, dia bikin obligasi untuk 10 tahun untuk membangun perangkat listrik. Dari obligasi-obligasi itu bisa dipecah-pecah lagi. Misalnya dalam satu lembarnya itu dia kebutuhannya 1 miliar ya dalam satu satu apa satu satu slot bahasanya ya. Satu slotnya itu bisa dihargai dengan 200.000 misalnya atau 100.000. Berarti kebutuhannya berapa slot tuh? Dia akan menyediakan berapa slot ya. Nanti itu orang pada beli banyak-banyak tuh ada yang investasikan uangnya di obligasi
sekitar 500 juta atau enggak 100 juta ataupun berapapun gitu. Nanti yang menanamkan obligasi itu ya, dia akan mendapatkan bunganya ya, sesuai dengan kesepakatan. Biasanya ada 2% atau 5% atau 3% seperti itu. Lumayan gede itu gitu ya. Cuman tadi untuk 10 tahun. Kita nanam duit kita di obligasi sekitar 10 tahun misal. Nah, nanti kita bahas tuh kalau lebih panjangnya itu obligasi di satu biasanya. Nah, lalu di pasar modal atau capital market ya yang jangkanya lebih dari 1 tahun, investor ya, investasi ya, investasi membeli saham PT Telkom di Bursa Efek Indonesia di BI ya, di mana di sana itu lebih dari 1 tahun. Biasanya investasi-investasi itu kita pengen invest di mana nih, di perusahaan mana nih, ya, apalagi sekarang-sekarang kan lebih mudah. Teman-teman tinggal buka aplikasi Ajaib, di sana udah banyak perusahaan yang minta yang siap menampung investor. Berapa aja sih satu satu investor gitu ya. Maksudnya berapa sih minimal uang yang kita eee, supaya bisa jadi investor, ada yang murah, ada yang mahal, tergantung. Kalau Alfamart itu sekitar 4.000 kalau nggak salah sekarang per slotnya. Nah, kita minimal belinya satu satu slot ya kalau nggak salah. Slot itu satu slot sih, ya satu slot itu 4.000. Kita minimalnya beli 100 slot, minimalnya biasanya begitu. Berarti berapa tuh? 400.000. Nah, kita udah bisa bisa investasi di mana? Di perusahaan Alfa misal contoh ya. Nah, orang menaruh dana di deposito 2 tahun dapat bunga tahunan. Juga seperti itu udah saya sampaikan tadi ya. Nah, kalau yang sebentar mah ya dapat juga sih bunga, tapi dia menyesuaikan biasanya gitu. Nah, tadi udah dibahas ya tentang tentang pasar uang, pasar modal. Nah, sekarang peran lembaga perantara keuangan. Nah, sini ada perbankan lah, lembaga perantara keuangan itu ya. Peran peran lembaga perantara keuangan. Nah, tentu ya agar pasar uang, pasar modal berjalan efisien, berguna ya, cepat, efisiensi ya. Ada lembaga perantara seperti apa? Seperti apa? Perbankan. Nah, bank itu umum ya. Bank syariah, ada yang bank umum, bank syariah, bank umum itu semuanya bank konvensional ya. Ada non bank. Nah, non bank ini apa? Siapa dia itu? Dia non bank itu adalah koperasi simpan pinjam, perusahaan sekuritas atau leasing gitu ya. Nah, itu adalah non bank. Dia adalah lembaga perantara keuangan ya. Supaya apa? Supaya apa namanya? Supaya mensupport juga seperti hanya bank, cuman dia lebih kecil ya sifatnya. Contohnya koperasi simpan pinjam. Ini kalau bahasanya koperasi dia itu lembaga ekonomi umat ya. Jadi dari koperasi itu kan dari kita untuk kita dan oleh kita. Nah, misalnya saya bikin koperasi nih, saya punya anggota sekitar 5.000 orang. Nah, 5.000 orang itu bisa minjem ke kita, gitu, bisa nyimpan ke kita, bisa minjem ke kita, balik-balikan gitu ya. Nah, itu dia. Dan dia juga bisa ya karena simpan pinjam ya udah seperti bank aja gitu. Dan bahkan koperasi juga bisa meminjam kepada orang luar gitu ya. Terus lagi non bank itu perusahaan sekuritas, leasing ya. Leasing itu termasuk ke non bank. Dia fungsinya apa? Menarik pinjaman atau menarik pinjaman-pinjaman orang-orang gitu ya. Hanya menarik. Nah, itu kan leasing tuh. Misal orangnya nggak bisa di nggak bisa bayar motornya, datang tuh leasing. Nah, itu kan perantara tuh. Perantara keuangan supaya keuangannya tetap stabil gitu ya. Contohnya apa sih, ini ada Bank Mandiri menyalurkan kredit ke UMKM, itu perbankan ya, koperasi desa ya. Sekarang apalagi ada Desa Merah Putih, Desa Unyu-Unyu tuh. Merah Putih kan, Unyu-Unyu tuh ya. Koperasi Desa Merah Putih itu menyalurkan pinjaman modal ke anggotanya. Pertanyaannya duitnya dari mana ya kan? Duitnya itu dari anggota-anggotanya juga gitu. Cuman pertanyaannya apakah udah berjalan saat ini? Nah, itu Allahu alam ya untuk koperasi Merah Putih ya. Coba koperasi keseluruhan lah ya. Menyalurkan pinjaman modal ke anggotanya biasanya seperti itu. Bagaimana supaya kita jadi
anggota koperasi. Nah, anggota koperasi itu simple, yang penting dia mau iuran per bulannya, lalu dia juga bisa minjam gitu ya, minjam minjam apa, minjam ke bank, ke apa, koperasi tersebut. Nah, iurannya tuh iuran apa? Iuran wajib biasanya. Iuran wajib itu untuk apa sih? Mensupport, itu berupa tabungan. Nah, uang itu akan dikembalikan setelah ini uang ini nggak akan dikembalikan ini. Ya kecuali mungkin ketika keluar ya. Nah, uang itu akan dijadikan sebagai modal atau saham, saham usaha. Nah, nanti saham atau modal ini akan dibalikan lagi ke orang-orang yang minjem karena kan tadi simpan pinjam gitu ya. Kalau beda lagi kalau koperasi konsumsi, dia apa produksi atau dia yang menjual barang kan beda lagi gitu. Kalau jual barang itu anggotanya bisa belanja di situ. Terus lagi dia juga bisa dapat fee per tahunnya namanya SKHU apa sisa hasil usaha gitu ya. Nah, terus lagi ada investor membeli saham melalui perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas itu apa sih? Ya misalnya Bank Mandiri Sekuritas, BCA Sekuritas, ya ada sekuritas-sekuritasnya. Untuk apa? Membeli saham ya, gitu. Nah, intinya apa sih pasar barang dan jasa? Itu adalah jual beli barang atau jasa akhir. Jasa bisa akhir gitu ya. Nah, kalau pasar faktor produksi, jual beli tenaga kerja, modal, tanah, kewirausahaan, si tenaga kerjanya maksudnya. Kalau pasar tenaga kerja adalah orang yang mencari kerja. Nah, kalau pasar tenaga kerja itu ada orang yang mencari kerja di situ. Terus ada perusahaan atau pemerintah yang cari kerja. Pemerintah itu mencari kerja, cari pekerja, sorry ya, cari pekerja atau enggak perusahaan cari pekerja. Kalau pasar uang itu atau pasar modal itu adalah interaksi orang yang butuh dana dengan orang yang punya dana, dibedakan jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek itu kurang dari 1 tahun, kalau jangka panjang itu lebih dari 1 tahun. Nah, tadi udah saya sampaikan juga ya. Oke, saya rasa itu untuk pembelajaran kita di apa namanya, di circular flow diagram lumayan panjang ya. Eh, yang penting teman-teman memahami ya. Teman-teman bisa tuh kalau memang teman-teman ketika ada yang penting-penting ditulis supaya supaya teman-teman ada gambaran juga. Saya rasa itu demikian. Terima kasih. Tetap semangat dan mari selalu upgrade diri kita. Oke, demikian terima kasih.